Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, student? Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu baik, selalu sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jumpa lagi dengan saya, Ustadz Andi. Nah, sebelum kita belajar IPA hari ini, coba perhatikan di gambar itu. Itu ada bebek dan anaknya, ya. Pernahkah kamu melihat bebek yang memiliki bulu yang mirip dengan induknya? Bagaimana bulu anak tersebut dapat mirip dengan induknya? Sifat-sifat organisme terkumpul dalam materi genetik yang bernama gen. Nah, baik, kali ini kita akan belajar mengenai bab yang ketiga anak-anak, yaitu pewarisan sifat atau hereditas. Anak ini ada rambutnya keriting, anak ini ada rambutnya lurus, anak ini ada rambutnya ikal, ya. Nah, tujuannya adalah supaya nanti kalian bisa menjelaskan tentang gen dan kromosom, menjelaskan beberapa istilah dalam pewarisan sifat, ya. Nah, untuk peta konsep dari pewarisan sifat, ini seperti ini, ya. Jadi pewarisan sifat ini melalui gen. Nah, gen ini terdapat di dalam kromosom. Apa sih gen sama kromosom ini? Nah, kemudian nanti pewarisan sifat ini ada hukumnya, ya. Hukumnya disebut dengan hukum Mendel karena ditemukan oleh Gregor Mendel. Nah, tapi di sini kita pahami dulu konsep tentang gen dan kromosom dan beberapa istilah dalam pewarisan sifat itu. Nah, materi genetik ini terdiri dari RNA dan DNA, di mana RNA dan DNA ini nanti membentuk kromosom. Nah, kromosom ini ada kromosom tubuh, ada kromosom kelamin. Apa sih gen ini? Gen ini adalah faktor pembawa sifat keturunan. Gen ini adalah faktor pembawa sifat keturunan. Nah, setiap gen ini menduduki tempat tertentu di dalam kromosom. Nah, ini gambaran dari struktur DNA dan RNA. Nih ya, pada suatu untai DNA ini terdapat instruksi atau perintah yang mempengaruhi sifat atau karakteristik dari setiap makhluk hidup yang disebut dengan gen, yang disebut dengan gen. Nih ya. Nah, untaian DNA yang panjang ini akan mengalami kondensasi atau pemintalan sehingga menjadi padat. Ini yang disebut dengan kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dari dua jenis. Ada kromosom tubuh yang disebut dengan autosom. Nah, ini kromosom tubuh autosom, dan ada kromosom kelamin yang disebut dengan gomosom. Nah, pada manusia, pada ayah ini ada 46 kromosom dan pada ibu ada 46 kromosom juga. Tapi yang membedakan adalah di sel sperma sama sel telurnya, ya. Di bab 1 sudah membahas tentang sel sperma dan sel telur. Kalau pada ayah ini 23 kromosom, kalau pada ibu sel telurnya ini ada 46 kromosom. Ini gambar bentuk kromosom kalau dilihat di bawah mikroskop elektron. Nah, ini macam-macam kromosom berdasarkan letak sentromernya. Jadi bagian atau struktur kromosom ini ada namanya sentromer dan ada lengan, ya.
ini ada metasentrik kromosomnya di sini ya. Kemudian submetasentrik kromosomnya di sini, akrosentrik kromosomnya di sini, tolosentrik kromosomnya di sini. Ini tadi yang saya sampaikan. Jadi yang meneliti tentang pola pewarisan sifat ini adalah Gregor Mendel, sehingga bapak ini diakui sebagai bapak genetika ya. Berkat penelitiannya sekarang kita dapat mengerti pola pewarisan sifat suatu organisme. Ilmu yang mempelajari pola pewarisan sifat atau hereditas ini disebut dengan genetika. Disebut dengan genetika. Nah, ada beberapa istilah dalam pewarisan sifat anak-anak. Beberapa istilah ini sangat penting, harus kalian pahami sebelum nanti pada pertemuan selanjutnya kita bahas mengenai hukum pewarisan sifat yang dikemukakan oleh bapak genetika tadi, yaitu Gregor Mendel. Nah, yang pertama ini ada parental ya. Parental atau disingkat P ya, parental ini disingkat dengan P. Ini artinya induk orang tua. Kemudian keturunan, F ya, ini kepanjangan dari filial. Kalau F1 keturunan pertama, kalau F2 keturunan kedua. Kemudian ada genotip. Genotip ini sifat-sifat menurun yang tidak tampak dari luar. Nah, ini cirinya disimbolkan dengan huruf double ya. A besar, A besar, kemudian A kecil, A kecil, A besar, A kecil, B besar, B besar. Ini genotip. Sedangkan fenotip ini sifat menurun yang tampak dari luar, yang dapat diketahui oleh panca indera ya. Buah besar, buah kecil, rasa manis, asam, batang tinggi. Kemudian gamet. Nah, gamet ini berasal dari genotip ya. Contoh, A besar, A kecil ya. A besar, A kecil. Maka nanti gametnya A besar dan A kecil ya. Kemudian contoh lagi, A besar, A besar, sama-sama besar. Nah, gametnya cuma satu, A besar saja ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Contoh lagi, A besar, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Maka gametnya bagaimana? Nah, gametnya begini, A besar, B besar 1, kemudian A besar, B kecil 2, A kecil, B besar 3, A kecil, B kecil. Berarti gametnya ada berapa? Ada 4 ya. Oke, beberapa istilah lain laginya pada pewarisan sifat. Nah, ini ada sifat dominan. Dominan ini yang selalu nampak atau muncul ya, disimbolkan dengan huruf besar. Contoh A besar, A besar, B besar, B besar, C besar, C besar. Kemudian ada sifat resesif. Sifat-sifat gen yang tidak selalu nampak, baru muncul bersama gen resesif lain. Kemudian ada intermediat. Intermediat ini perpaduan antara kedua induknya ya. Kemudian ada homozigot, ini gen yang sifatnya sama ya, gen yang sifatnya sama, sama-sama A besar di sini, sama-sama B kecil, sama-sama C kecil ya. Heterozigot, pasangan gen yang tidak sama. Nah, misalkan ini C besar, C kecil ya, satunya C besar, satunya C kecil. Kemudian alel, yaitu anggota dari sepasang gen ya. Nah, itu tadi beberapa istilah dalam pewarisan sifat anak-anak ya. Bagaimana perbedaan dengan gen dominan dan gen resesif? Jadi Bapak review lagi ya, saya ulangi lagi. Jadi kalau dominan ini dinyatakan, dituliskan dengan huruf kapital atau huruf besar.
Sedangkan kalau resesif ini dengan huruf kecil ya. Bagaimana jika gen dominan berada bersama-sama dengan gen resesif? Nah, maka yang tampak adalah sifat gen dominannya ya. Jadi kalau gen dominan berada bersama-sama gen resesif, maka yang dibawa adalah gen dominannya ya. Nah, kemudian ada homozigot dominan, homozigot resesif ya. Jadi beberapa istilah dalam pewarisan sifat ya. Istilah-istilah tersebut nanti sangat berfungsi ketika kita sudah belajar materi selanjutnya tentang hukum pewarisan sifat yang dikemukakan oleh Gregor Mendel. Semoga ilmunya ini tadi bermanfaat anak-anak ya. Tadi hari ini kita belajar mengenai gen dan kromosom, kemudian beberapa istilah dalam pewarisan sifat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa absen di Google Classroom-nya dan silakan like, subscribe ya di video saya ini dengan menuliskan nama dan kelasnya. Terima kasih. Jangan lupa bahagia walaupun di era pandemi ini. Tetap semangat belajar ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.